Oh, jadi yang berat itu bukan pakai hazmat dan pakai masker double 4 untuk kerjanya, tapi yang berat itu dikucilkan sama susah untuk ketemu keluarga. Itu yang paling berat. Bro, rasanya pakai hazmat gimana? Maksudnya awal pakai hazmat tuh rasanya gimana? Apalagi kan ngelewatin bulan puasa itu ya. Iya. Rasanya gimana, Bro? Oh, itu sangat panas sekali. Tapi kan kita kan ya tergantung hazmat ya, hazmat. Merek hazmat itu banyak sih. Ada yang bagus. Saya pernah itu. Jadi pakai hazmat yang bagus, mereknya apa itu lupa. Pokoknya ada warnanya putih. Itu saya dinas dari masuk dinas malam, masuk itu jam 9, terus selesai sampai pagi saya tetap di dalam. Kita nggak gantian karena ada kondisi yang jelek ya. Pas pasiennya jelek? Ya, pas pasiennya jelek. Itu 12 jam ya biasa. Tapi tapi ada hazmat yang kita kalau pakai itu sangat panas sekali. Kita baru masuk udah gobios, kadang baju kita bisa diperes keringatnya. Oh, sampai ada gitu iya, ya? Luar biasa perjalanannya. Nah itu kalau pas puasa sahur gimana? Sahur buka gitu gimana? Oh, kalau sahur dan buka kita siasati. Jadi kayak perawat yang masuk itu masuk jam 9 ya, itu kita masuk, nanti kita jam 3 sudah mulai bergantian. Jadi yang dalam udah mulai sahur jam 2-an. Jadi nanti jam 3 kita mandi, yang dalam gantian jam 3 pagi kita mandi. Ya udah itu sambil kedinginan karena mandinya harus jam 3 pagi, berarti keluar harus mandi ya? Iya, kita keluar harus mandi, nggak boleh nggak mandi. Jam 3 tuh harus mandi ya. Tapi kan waktu itu pakai hazmat kan itu ya lumayan nggak dingin amat ya, karena habis pakai hazmat kan. Nah justru itu kalau pakai hazmat itu bukan nggak dingin amat, tapi kita ruangan pemantauan dari perawat itu kan pakai AC. Kita di dalam pakai baju kan, di hazmat ada baju. Nah ketika kita banyak bergerak itu baju yang di dalam itu basah keringat. Jadi pada saat kita di dalam ruangan itu kita kedinginan. Kedinginan karena keringat kita sendiri. Iya. Oh ya Allah. Kalau AC-nya kita mati, kita nggak bisa napas karena lebih ngap, karena dalamnya udah basah panas. AC-nya mati, nggak bisa nafas. Kalau AC-nya hidup, kita kedinginan. Ya. Ya, itu biasanya problemnya masuk angin sih. sering ngedrop berarti. Ya, kita masuk angin biasanya kan ya beli kayak untuk menyangin ya. Biasanya pada bawa minyak kayu putih. Ya Allah, luar biasa. Itu gitu. Jadi dinginnya itu udah di dalam udah kedinginan, keluar kita kedinginan lagi. Luar biasa. Kalau dokter kalau visit ke situ gimana? Berarti pakai hazmat terus langsung meninggalkan ruangan gitu. Ya. Kalau dokter berarti nggak selama perawat ya, nggak lama kayak berjam-jam kayak perawat gitu ya. Ya alhamdulillah kalau dokter kami sih visit terus ya. Jadi dari dokter penyakit dalamnya selalu visit, masuk ke dalam, ngecek kondisi pasien, dokter paru, dokter jaga juga. Kalau ada pasien yang kondisi perburukan, terus dokter jantungnya juga masuk ke dalam ruangan isolasi juga, memeriksa setiap pasien seperti itu. Jadi nggak tanya di perawat, tapi langsung ke pasiennya gitu. Tapi maksudnya hazmat. Mereka nggak pakai hazmat selama kayak nggak perawat, nggak waktunya nggak lama banget kayak perawat berjam-jam itu enggak ya? Oh enggak, kan visit kan nggak lama mas, paling visit. Kalau nulis CPPT atau rekam medis kan di luar. Ya, perjuangannya yang begitu berat kayak gitu, kalau dengar orang di luar tentang tenaga medis yang inilah itu perasaannya gimana bro? Maksudnya banyak kadang kan wah ini kok gaweane tenaga medis atau gimana, atau kadang suka nyinyir gitu ya, terutama netizen nih suka nyinyir. Itu gimana perasaannya bro melihat perjuangan kamu yang wah seperti tadi ya, luar biasa ya, sampai itu gimana perasaan? Ya kadang gimana ya, antara enak nggak enak ya. Di sini ya udah, di sini kerja kayak gini terus pakai hazmat berjam-jam, sampai kadang kita nggak bisa minum, kencing kayak gitu, di luar dinyinyirin katanya nggak ada covid lah, nggak ada apalah. Ya kalau nggak ada seperti itu ya kita kan nggak selesai kayak apa namanya covid
di Indonesia lah kapan selesainya. Sekarang angkanya aja tinggi terus di atas 5.000. Beberapa hari yang lalu aja sampai sempat 8.000. Iya. Sehari itu ya berarti. Sehari. Terus di rumah ini nggak, di masyarakat gitu ada, maksudnya karena pada tahu kamu di ruang isolasi COVID itu pada menjauhin atau stigma di masyarakat gimana? Pada takut gitu atau gimana? Oh, kalau itu sih ya awal ada sih. Pada ngindar gitu kalau ketemu takutnya. Tangga-tangga gitu. Ya, teman-teman gitu. Takutnya nulari atau apa ya tidak apa-apa gitu. Yang penting saya ya wis diniati untuk ibadah, buat menolong orang walaupun dijauhin tidak apa-apa. Kalau kita mikirnya kita dijauhi orang dan kita menjauhi pasien kan kasihan pasiennya. Kita kan udah komit jadi tenaga medis, jadi apapun kondisi wabahnya, bagaimana penularannya, kita kan tetap harus antisipasi. Tapi sempat takut nggak? Kan di rumah ada orang tua kan, misalnya takut, wah saya membawa ini virus ke orang tua, itu sempat ada perasaan takut gitu. Oh, kalau itu takut pasti ya Mas, sampai ya dulu sih ya udah cari kos yang sepi dari orang kayak gitu kan. Oh, awalnya jadi kos. Jadi kos. Oh, awalnya kos. Kos. Kalau kangen orang tua ya udah kita ketemu ya jarak 10 meter. Awal-awal itu. Oh, sampai segitunya. Ya, itu nggak pulang sampai 1 bulan atau 2 bulan ya, lupa itu. Pengorbanannya. Itu, ya. Paling kita by telepon kalau ketemu orang tuanya ya kayak nangis gitu ya. Sedih karena kan gimana ya, orang tua tiba-tiba lihat kita dari kejauhan cuma bilang mau nemuin ibu ya, tapi nggak bisa deket-deket kayak gitu. Biasanya kan kalau ketemu orang tua kan kadang pelukan kayak gitu. Sekarang jauh kayak gitu, ya udah ikhlas aja. Oh, jadi yang berat itu bukan pakai hazmat dan pakai masker double 4 untuk kerjanya, tapi yang berat itu dikucilkan sama susah untuk ketemu keluarga. Itu yang paling berat. Kalau hazmat sih ya untuk nomor sekian ya. Yang berat itu kadang kita rindu ke orang tua, ke keluarga kita itu. Bulan puasa juga ingin kumpul bareng gitu ya? Iya, bulan puasa ingin kumpul bareng sampai dibela-belain jam 2 pagi pulang ke rumah, hanya ingin lihat orang tua lagi sahur. Kita makan di luar, dengan pintu dan kaca yang tertutup kayak gitu. Itu udah seneng banget gitu ya. Iya, dulu karena saking takutnya sih. Dari awal-awal itu ya? Iya. Berat juga ya ternyata ya bro ya. Iya, saking takutnya ya seperti itu ya. Lebih baik kita kan menjaga Mas. Prinsipnya biarkan orang tua rentan ya. Iya. Biarkan salah satu aja daripada keluarga kalau kena COVID kan kasihan gitu. Kalau cewek ngejauhin nggak bro? Kalau cewek kayak itu. Banyak. Cewek alhamdulillah ngejauhin ya karena jomblo berarti kan pada jauh ya. Boleh tahu IG-nya Mas, tahu misalnya. Oke, jangan lupa follow ya. Erik Nando. Jomblo tenang. Ada catat di sini ya. Jomblo asli nih, beneran nih. Beneran ini jomblo asli. Bener-bener high quality jomblo ini guys. Baru keterima CPNS, masih jomblo, ganteng lagi guys. Bisa ini di follow ya, nanti bisa DM ya. Iya. Oke. Itu dijauhi kurang ajar ya, sampai perempuan aja ikut jauh ya. Jadi nggak laku-laku. Ada yang lagi dekat gitu terus tahu di ruang kamu terus langsung jauh gitu bro. Ya mungkin ada ya, karena takut ya. Aduh sedih banget ya. Tapi semakin kesini tapi nggak begitu nggak begitu ketat ya. Ya semakin kesini nggak begitu ketat karena ya kita kan yang penting mandi dulu gitu. Ya yang penting kita sesuai prosedur untuk terkait pencegahan dan penularannya kan. Jadi nggak terlalu kayak dulu lah. Jadi prosedurnya itu aman ya bro sebetulnya ya, maksudnya kalau perawat habis di ruang situ mandi sampai bersih, ganti baju segala macam tuh gitu ya prosedurnya. Ya jadi kalau menurut saya pribadi ya itu lebih aman petugas yang di ruang COVID. Iya malah ya. Ya karena kan kayak kita mau perang kita udah ada senjatanya gitu loh. Ya. Justru itu malah aman ya, maksudnya biar pemirsa di rumah juga tahu prosedurnya itu aman ya bro ya, maksudnya setelah kita selesai mandi bersih ketemu keluarga udah nggak masalah ya maksudnya. Biar netizen ini pada tahu bahwa jadi perawat COVID itu insya Allah aman ya, nggak justru yang di perawat COVID itu malah senjatanya lengkap bisa dibilang gitu. Iya, senjatanya lengkap, kita pakai masker kadang 4, kita pakai baju ganti juga, baju ganti yang dari RS, jadi
kita sudah begitu keluar, baju yang kita pakai langsung masuk ke cucian infeksius kayak gitu. Pulang kita pakai baju yang bersih. Tapi puasa kemarin nggak bolong ya? Alhamdulillah kalau puasa nggak bolong, masih kuat walaupun panasnya, masya Allah. Saya nggak bisa bayangin. Saya aja yang di ruang yang bukan di ruang isolasi COVID yang pakai hazmat minimal ya, maksudnya nggak ketat yang di ruang COVID juga puasa berat juga bro kemarin. Sampai itu tenaga medis benar-benar diuji ya. Iya. Pandemi seperti ini panas banget. Tapi ya mau gimana lagi, emang keadaannya masih kayak gini ya. Iya benar. Ada ini nggak, ada tips atau pesan-pesan buat orang di rumah mungkin, buat pemirsa YouTube, channel YouTube Ranu GS nih, ada pesan-pesan gimana? Ya tipsnya sih lah itu sesuai yang anjuran pemerintah, rajin cuci tangan, terus jangan sering pegang area mata, pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun. Cuma kan sekarang kan susah ya mas, apalagi kan mungkin masyarakat jenuh ya, makanya sekarang kan banyak tuh yang masih berwisata nanti nggak taunya misalkan ada yang positif kayak gitu kan kita nggak tahu mas, karena kan penularannya juga kadang kan sampai sekarang kan masih banyak gitu loh mas. Yeah. Dari dulu Corona 1 dan 2 sekarang sudah nggak ada angkanya kan. Dan masyarakat juga udah mulai jenuh soalnya ya, mau sampai kapan berakhir. Dan Indonesia ini juga dulunya kan di new normal, kan itu kan new normal tapi sebetulnya belum normal ya, karena faktor ekonomi. Jadi ya udah pemerintah mungkin new normal deh gitu. Iya. Jadi, memang belum, angkanya belum turun, sudah di new normal kan. Tapi ya memang ini pilihan sih ya. Iya. Kalau enggak ya ekonomi ya hancur. Gitu ya. Iya betul mas. Lah sekarang kalau misalkan orang yang harusnya jualan, dia nggak jualan. Iya. Misal harus sampai dari awal sampai sekarang nggak jualan, kan mereka bingung juga mau makan apa. Pokoknya ada tetap kebutuhan. Kerja silahkan tapi patuhi protokol kesehatan gitu. Nah gitu ya. Intinya kerja silahkan pakai protokol kesehatan tetap. Ya silahkan. Kalau bisa jangan yang berkerumun gitu ya. Iya, jangan berkerumun. Oke bro, terima kasih ya udah berbagi pengalaman di channel Ranu GS, dan semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Amin, amin ya Allah. Terima kasih, dan semoga sehat orang tua sehat juga. Semoga kamu tuh bisa amanah ya jadi PNS ya. Amin. Dan sukses selalu buat kamu. Amin. Terima kasih Mas Ranu nih. Jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya juga ya, dan juga follow tadi akun Instagramnya Mas Eri Ginanda, bisa DM kalau atau minta nomor WA juga ya. Buat cewek-cewek ini yang masih jomblo juga. Siap melayani pertanyaan COVID ya. Oke guys, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe ya dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Ranu GS. Oke, sampai di sini dulu, dan sampai juga jumpa di video-video saya berikutnya. Dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam.